mata kuliah sistem cerdas. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS. Sini saya akan bacakan soalnya. Soal yang diminta oleh Bapak dosen kepada saya yaitu tentukan topik dan metode, kemudian jelaskan cara kerjanya dengan flowchart, kemudian buatlah hitungan manual dalam Excel, kemudian serta aplikasikan dengan MATLAB 2016. Kemudian hasil dikumpulkan pada tanggal 6 Juni 2022 dan buatlah video presentasi untuk hasil tersebut. Kemudian diupload di YouTube di channel saya sendiri dengan minimal 20 subscribe dan 20 komentar. Soalnya seperti itu, dan sini sudah saya menjawab. Sini saya buat dalam bentuk Word untuk datanya. Di sini metode atau topik yang saya pilih yaitu klasifikasi daun herbal dengan menggunakan metode LBPH. Coba jadi teman-teman dapat melihatnya pada Microsoft Word yang sudah saya buat ini. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan landasan teori, yaitu definisi daun herbal. Tanaman herbal adalah tumbuhan yang telah didefinisikan dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah serangga dan jamur. Nah, ini ada beberapa bentuk dari daun herbal. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Kemudian di sini juga ada cara kerja menggunakan metode tersebut. Nah, di sini metode yang saya gunakan yaitu metode LBPH, yaitu metode local binary pattern histogram, yaitu salah satu interpretasi dari metode LBPH yang nilai kecil dari ketenagaan 3x3 dan tidak dapat mendeteksi karakteristik domain dengan struktur skala besar. Untuk menghadapi tekstur skala yang berbeda, operator kemudian diabstraksi untuk menggunakan lingkungan dengan ukuran yang berbeda. Sebuah keterangan lokal diartikan sebagai satu set titik sampel yang merata pada lingkaran, yang berpusat pada piksel yang akan diberi label, dan titik pengambilan sampel yang tidak termasuk dalam piksel ditambahkan menggunakan penambahan bilinear sehingga dimungkinkan pada setiap radius dan sejumlah titik sampel pada ketetangan. Mengingat piksel yaitu xc, yc, LBPH yang dihasilkan dapat dijelaskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Persamaannya mungkin teman-teman bisa lihat pada tampilan ini yang sudah saya blok, yaitu LBPP, R dalam kurung biasa xc, yc, kemudian ekuivalen SP berbanding 1, P sama dengan 0 dalam kurung IP berbanding IC 2P. Oke. Di mana IP dan IC ini merupakan masing-masing nilai dari gray level dari pusat piksel dan P sekitarnya piksel yang di lingkungan lingkaran dengan R radius dan S dalam kurung X. Nah, itu untuk cara kerja dari metode LBPH yang dihasilkan dengan bentuk persamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Nah, untuk pengenalan daun herbal dalam penelitian ini menggunakan 100 dataset yang terdiri dari
daun balak cida yaitu 20, daun pepaya 20, daun sirih 20, dan daun sirsak 20, dan daun sukun 20. Adapun dalam pengujian menggunakan total 40 gambar daun yang terdiri dari daun balak cida 8, daun pepaya 8, daun sirih 8, dan daun sirsak 8, daun sukun 8. Setiap gambar dataset maupun data uji telah diresize atau ubah ukuran piksel menjadi 300 kali 300. Nah, yang tadinya 3 kali 3 itu dirubah pikselnya menjadi 300 kali 300. Nah, berikut ini tabel jenis daun herbal. Pada penelitian tersebut sudah saya masukkan dalam hitungan manual dengan menggunakan Excel. Langsung saja saya tampilkan. Oke, teman-teman mungkin dapat melihatnya seperti ini. Di sini ada perhitungan manual daun herbal menggunakan metode LBPH. Di sini ada jenis macam daun. Yang pertama itu daun balak cida. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian keterangannya seperti yang tadi sudah saya bacakan, yaitu ada 100 lembar datasetnya. Kemudian jumlahnya itu 20. Begitu pula dengan daun sirih. Pada keterangan di sini sama 100 lembar dan jumlahnya 20. Di sini dari kelima daun ini keterangannya sama 100 lembar dan jumlahnya itu 20 sama. Sini ada 5 jenis daun, yaitu daun balak cida, daun sirih, daun pepaya, daun sirsak, dan daun sukun. Oke, jadi itu untuk beberapa jenis daun yang sudah saya jelaskan, kemudian keterangan dan jumlahnya. Kemudian di sini ada pengujian menggunakan 40 gambar daun. Nah, di sini kenapa menggunakan 40 daun? Oke, di sini karena ada 5 jenis daun, jadi 5 ini dikali dengan 8 sama dengan 40. Oke, jadi pengujian menggunakan yang saya gunakan itu 40 gambar daun, sehingga menjadi 8. Jadi 8 daun balak cida, 8 daun sirih, daun pepaya, sirsak, dan daun sukun. Jadi jumlahnya itu 8 ketika kita melakukan pengujian menggunakan 40 gambar saja. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga akan bertanya kenapa keterangannya itu harus 100 lembar dan jumlahnya itu 20. Di sini saya mau jelaskan bahwa jenis daun itu ada 5 daun. Nah, 5 ini dikalikan dengan jumlah 20. Nah, contohnya daun balak cida itu 100 lembar ya. Jadi kalau jumlahnya 20 berarti 20 dikali dengan 5. Oke. Jadi kalau 20 dikali 5 maka hasilnya itu adalah 100. Jadi 100 lembar. Nah, itu penjelasannya. Kemudian pada bagian berikutnya, setiap gambar dataset maupun data uji telah diresize atau ukurannya itu berubah, pikselnya berubah. Nah, tadinya yang 3 kali 3 berubah menjadi 300 kali 300. Oke, seperti ini. Kemudian untuk konfigurasi daun herbal. Nah, di sini konfigurasinya itu saya hitung sesuai dengan cara kerja dari metode LBPH. Di sini ada aktual kelasnya. Kelas yang pertama yaitu ada daun balak cida. Nilainya daun balak cida nilainya 100. Oke, nilainya 100 ya. 100. Kemudian untuk daun pepaya nilainya 480. Oke, yang saya baca yang tanda warna kuning ini, daun pepaya 480.
Kemudian downshift ini untuk konfigurasinya itu 280, kemudian downshift sub 287, daun sukun 315. Oke, dari konfigurasi daun herbal ini dapat diakurasikan seperti gambar di bawah ini, yaitu kita jumlahkan dari 100 ditambah 480 tambah 280 tambah 287 tambah 315 kali 100% sesuai dengan keterangannya ya, 100 lembar berarti 100% sama dengan 0,94 x 100%. Yang tadi 100 tambah 480 tambah 280 tambah 287 tambah 315 per 1543 dikali 100%, maka hasilnya itu 0,94 x 100%. Jadi dibulatkan menjadi 94%. Nah, hasilnya sangat kecil ya, tidak akurat karena sudah dijelaskan pada pembahasan tadi yang sudah saya bacakan, yaitu metode LBPH ini adalah nilainya kecil dari ketetangan 3x3 yang tidak dapat mendeteksi karakteristik dominan dengan struktur skala besar. Jadi strukturnya itu pas-pasan, tidak terlalu besar, dan hasilnya juga tidak terlalu besar sesuai dengan hasil cara kerjanya. Oke, jadi itu untuk penjelasan dari perhitungan manual dan herbal menggunakan metode LBPH. Kita kasih minimize, kemudian kembali. Nah, kita kembali pada soalnya. Metode atau topik tersebut yang sudah saya pilih yaitu klasifikasi daun herbal dengan menggunakan metode LBPH sudah saya jelaskan dalam hitungan manualnya dalam Excel. Kemudian di sini saya akan jelaskan dengan menggunakan flowchart. Oke, jadi dalam membuat flowchart, sistem untuk mendukung kinerja yang dibuat oleh peneliti dalam mengklasifikasikan tumbuhan herbal, maka penulis telah membuat flowchart sistem sebagai acuan yang akan digunakan. Oke, pada gambar berikut ini. Nah, gambarnya ini sudah saya buat. Pertama-tama kita akan melakukan yang namanya start awal atau mulai. Ketika kita sudah mulai atau start, maka kita akan melakukan load data uji. Oke. Jadi sudah masuk pada load data uji, kita juga akan melakukan namanya load dataset. Kemudian pada load dataset juga itu kita akan masuk lagi pada proses trainer dataset. Ketika sudah masuk pada proses trainer datasetnya, maka kita akan masuk lagi pada frame data, yaitu sama dengan uji. Nah, uji di sini atau pro. Nah, pro ini dikasih tanda tanya, yaitu kita harus menghasilkan hasil yang sesuai dengan metode yang sudah ditentukan. Nah, untuk hasilnya ini, ketika preproses frame data ujinya itu dikatakan berhasil, berarti maka kita pilih ya, kalau tidak berarti kita pilih tidak, kemudian kita end atau kembali. Nah, di sini sudah kita melakukan preproses frame data uji. Oke, jadi proses frame data uji ini di dalamnya itu ada create, add get, dan juga control. Oke, seperti ini. Kemudian
Ada juga prediksi berdasarkan gray, contour image atau foto dan gambar. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada perhitungan manual di Excel sudah ada gambarnya, prediksi berdasarkan gray, contour image atau gambar, kemudian ada keterangannya dan jumlah, dan beberapa konfigurasi yang sudah dijelaskan. Kemudian ketika kita sudah melakukan prediksi berdasarkan gray, contour image, maka kita akan masuk lagi pada yang namanya predict value lebih besar dari 500. Oke, jadi kalau hasilnya lebih besar maka dikatakan ya. Tapi kalau kecil maka katakan tidak. Yang dikatakan tidak itu nama daun yang tidak diketahui. Sedangkan kalau nama daun atau predikat labelnya itu ada, maka dikatakan ya atau ada pada sebuah klasifikasi tersebut. Oke, jadi itu untuk penjelasan dari cara kerja dengan voucher. Jadi yang berikutnya adalah cara kerja dengan menggunakan aplikasi MATLAB 2016. Jadi untuk kita masuk pada cara kerja dengan menggunakan aplikasi MATLAB 2016, di sini saya akan menjelaskan dulu pengenalan daun menggunakan metode LBPH. Nah, pengenalan daun ini itu diimplementasi antarmuka yang dilakukan dengan setiap halaman aplikasi yang dibuat, dan pengkodeannya itu dalam bentuk file program. Nah, file program yang akan saya buat yaitu dengan program MATLAB. Ketika user atau pengguna melakukan tahapan selanjutnya, maka kita akan melakukan loading data uji dan tahapan pengambilan data uji yang telah kita proses dan telah kita training sebelumnya, sehingga akan tampak seperti pada gambar berikut. Oke, pada gambar ini. Nah, ini gambarnya sudah saya print screen, kemudian masukkan pada Microsoft Word atau data yang sudah saya buat. Nah, di sini juga ada gambar tahapan pengambilan data ujinya. Di sini saya mengambil pengambilan tahapan data uji dari salah satu daun, yaitu daun siri yang saya gunakan. Ini hasil print screennya. Dan untuk yang berikut yaitu proses pengujian daun herbal. Ini tahapan pengujiannya itu seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Kemudian proses pengujian daun herbalnya itu saya melakukan dengan menggunakan daun balak cida, yaitu seperti gambar berikut ini. Oke, hasil pengujian daun herbal tersebut ini merupakan pengujian daun herbal balak cida yang dilakukan oleh sistem dengan menggunakan program MATLAB, dan sistem mampu melakukan pembacaan gambar dengan benar sehingga hasil yang ditampilkan adalah 100% daun balak cida terdeteksi positif atau benar oleh sistem. Oke, jadi untuk penjelasan menggunakan aplikasi MATLAB-nya seperti ini. Bentuknya itu sudah saya print screen saja seperti ini.
terbaik dari untuk hasil yang didapatkan dari klasifikasi daun herbal ini dengan menggunakan metode LBPH itu tidak terlalu sulit untuk teman-teman jika ingin mengklasifikasikan beberapa daun herbal. Bisa menggunakan metode LBPH atau bisa menggunakan metode yang lain, contohnya metode KNN dan metode BNN. Di sini yang saya ambil topiknya itu menggunakan metode LBPH. Jadi penjelasannya tidak terlalu panjang, singkat saja seperti ini. Oke, jadi penjelasannya cukup sekian. Sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau kurang dimengerti oleh teman-teman dan bapak dosen. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tutorial saya cukup sampai di sini. Shalom.